Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, beribu-ribu nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran, sehingga pada kesempatan hari ini anak-anak diberi kesempatan untuk bisa mendengar sedikit nasihat yang ingin ibu sampaikan. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra-putri SDN Pelandakan 1 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini, Ibu ingin menyampaikan sedikit nasihat atau tausiah dengan tema kewajiban mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat adalah sarana membersihkan jiwa. Dengan zakat, puasa kita akan sempurna, iman kita akan sempurna. Risalah Islam terdiri dari hablu minallah dan hablu minannas. Artinya ada yang bersifat sosial, ada yang bersifat ibadah. Tidak akan sempurna jika salah satu saja yang kita kerjakan. Perintah sholat selalu diiringi dengan kewajiban membayar zakat, sehingga tidak akan sempurna iman dan Islam seseorang apabila meninggalkan salah satunya atau mengerjakan salah satunya. Amal ibadah puasa yang kita lakukan selama ini akan tergantung antara langit dan bumi, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan zakat, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzakat, kita layak akan memperoleh predikat mutakin serta menjadi fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kertas tanpa noda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersendau gurau dan dari perkataan yang keji, dan juga bermanfaat untuk orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat sebelum sholat Id, maka pahalanya akan diterima oleh Allah, ibadahnya akan diterima oleh Allah. Sedangkan jika zakat dikeluarkan sesudah sholat Id, maka itu dianggap oleh Allah adalah sedekah pada umumnya. Maka dari itu ya anak-anak, kita mengeluarkan zakat sebaiknya 2 hari atau 1 hari sebelum melaksanakan sholat Id. Sedangkan orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah seluruh umat muslim, baik itu anak yang masih bayi, anak kecil, laki-laki, perempuan, orang dewasa, nenek, kakek, semua umat muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan di antaranya orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah antara lain adalah orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dia merasa berat. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya seperti orang berdakwah, itu adalah orang yang
berjalan di jalan Allah, maka beliau itu wajib untuk menerima zakat. Horim itu adalah orang-orang yang memiliki hutang, tapi dia tidak sanggup untuk membayarnya. Kemudian amil zakat. Amil zakat itu adalah panitia penerima atau pengelola zakat fitrah. Setelah itu orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang mempunyai harta, orang yang bekerja, orang yang memiliki usaha, tetapi hasil pekerjanya itu, hasil usahanya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mu'alaf, orang yang dianggap lemah atau orang yang baru masuk Islam, itu disebut mu'alaf ya anak-anak. Nah, orang-orang yang tersebut itu berhak untuk menerima zakatnya. Terus kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu seperti musafir, orang yang berpergian jauh, yang kehabisan bekal. Nah, orang-orang itu boleh menerima zakat fitrah. Yang terakhir adalah riqab. Riqab itu adalah hamba sahaya atau budak. Nah, di antaranya itu adalah orang-orang yang dapat atau berhak menerima zakat fitrah. Nah, untuk takarannya sendiri, zakat fitrah itu yang harus kita keluarkan adalah 1 sok. 1 sok itu terdiri dari 4 mud. Sedangkan 1 mud itu terdiri dari 1 cangkupan kedua tangan. Berarti 1 sok itu terdiri dari 4 cangkupan kedua tangan. Oleh karena itu, melalui kajian para ulama, 1 sok itu kurang lebih sekitar 3 kg. Tapi sebagian ulama berpendapat untuk mengeluarkan zakat ada yang 2,5 kg, ada yang 2,7 kg, ada yang 2,8 kg, bahkan sampai 3 kg. Untuk kehati-hatian lebih aman kita ambil yang 3 kg ya anak-anak. Jika itu pun lebih akan menjadi sedekah untuk kita. Allahu alam. Sekianlah tausiah atau nasihat yang Ibu sampaikan. Marilah kita dirikan sholat, jangan lupa keluarkan zakat. Kalaulah sudah harta didapat, membayar zakat terasa berat. Apa guna kita dirikan sholat kalau harta tidak menjadi sehat? Untuk apa kita beribadah kalau tidak memegang amanah? Zakat, zakat, mari keluarkan zakat. Zakat untuk membuat hati sehat. Zakat, zakat, ayo keluarkan zakat. Zakat untuk kehidupan umat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.